transformasi Sarah Amalia, wanita satu-satunya yang pernah dinikahi Ariel Noah. Ariel Noah, vokalis terkenal yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis band Peter Pan, pernah menikah dengan Sarah Amalia pada 30 Januari 2005. Sayangnya, rumah tangga mereka tidak bertahan lama dan berakhir di meja pengadilan pada 27 Mei 2008. Kini, setelah hampir 16 tahun berlalu, banyak yang penasaran tentang kabar Sarah Amalia. Berikut adalah perjalanan hidup dan transformasi Sarah Amalia, mantan istri Ariel Noah. Sarah Amalia lahir di Semarang pada 16 Desember 1979. Meskipun bukan seorang selebriti, namanya mencuat karena pernikahannya dengan Ariel, yang kala itu merupakan vokalis band Peter Pan yang sedang naik daun. Menikah dengan sosok populer seperti Ariel membuat Sarah kerap menjadi sorotan, meski ia dikenal sebagai pribadi tertutup. Usai cerai, Sarah jarang tampil di hadapan publik. Setelah berpisah dari Ariel, Sarah jarang terdengar kabarnya. Namun, baru-baru ini, publik dihebohkan dengan penampilan Sarah di beberapa foto yang diunggah oleh kerabatnya di akun Instagram @alilatif. Dalam foto-foto tersebut, Sarah terlihat tampil anggun dengan hijab. Sarah kini sudah berhijrah dan kabarnya telah menikah lagi dengan Herlambang Wibisono yang sempat digosipkan sebagai pria ketiga di pernikahannya dengan Ariel. Keduanya dikabarkan menikah pada 14 Maret 2009 di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Phil Sri Rahayu, istri ketiga Pak Tarno yang menghilang saat suami stroke. Nasib Pak Tarno kini sedang jadi sorotan publik setelah terserang stroke dan hanya bisa duduk di kursi roda. Dulunya Pak Tarno merupakan pesulap terkenal yang kerap warawiri di televisi tanah air. Sejak Pak Tarno sakit menderita stroke, Sri Rahayu tak pernah kelihatan lagi. Kini yang kelihatan hanyalah istri Pak Tarno lainnya bernama Dewi. Tak heran warganet pun penasaran di mana kini Sri Rahayu tinggal. Sebab sejak Pak Tarno ditipu dan jatuh miskin, Sri Rahayu sama sekali diketahui tidak pernah mengunjungi dan menjenguk suaminya itu. Lantas, seperti apa sosok Sri Rahayu? Berikut lengkapnya. Sri Rahayu diketahui memiliki jarak usia yang cukup jauh dengan Pak Tarno. Informasi menyebutkan bahwa saat ini usia Sri Rahayu berkisar 44 tahun. Sedangkan Pak Tarno sudah 74 tahun. Dari pernikahannya dengan Pak Tarno, Sri Rahayu dikaruniai seorang anak perempuan. Menurut Pak Tarno, anaknya itu mirip sekali dengan sang istri. Anak perempuannya dari Sri Rahayu berkulit putih dan bertubuh tinggi. Dari cerita Pak Tarno, ia mengenal Sri Rahayu saat berada di Kalimantan. Kala itu Pak Tarno hendak mengikuti agenda syuting. Sosok pemuda 19 tahun nyamar jadi intel berhasil kencanin sejumlah wanita dan bawa kabur perhiasan milik korban. Seorang pria muda tampak mengenakan seragam polisi dengan memakai tanda pengenal bernama Teguh. Ia ternyata adalah seorang polisi gadungan yang telah ditangkap polisi dan kini diminta untuk mengungkapkan motifnya di hadapan kamera. Kemudian dia lantas menjelaskan bahwa ia mendapat banyak hal ketika memakai seragam dan mengaku sebagai polisi, seperti mendapat banyak wanita dan bisa dengan mudah mencari pengganti lainnya ketika bosan. Tak hanya itu, harta para wanita itu berhasil dibawa kabur dengan hanya bermodal bujuk rayu dan seragam polisi. Namun ternyata jadi polisi gadungan tak ada untungnya sama sekali, ia hanya mendapat kerugian dan kini penjara sudah menunggunya. Pria ini merupakan pemuda yang berasal dari Kecamatan Gayungan, Surabaya bernama Rafael Axel Arya Ardino yang berhasil memperdaya sejumlah wanita. Para korban terbujuk rayuan Rafael bukan hanya karena seragam polisi yang dipakainya, tapi juga parasnya yang tampan sehingga menambah pesona untuk menggayat para korbannya. Dalam melakukan aksinya ini, ia menggunakan media sosial untuk mencari wanita yang akan dijadikan korbannya. Rafael tak hanya membawa kabur harta korban, tapi juga mengajak mereka berhubungan layaknya suami istri. Untungnya ada beberapa korban yang segera melapor pada pihak kepolisian karena merasa dirugikan. Salah satunya adalah wanita muda berusia 22 tahun yang merupakan korban terakhir Rafael. Keduanya berkenalan di media sosial dan pelaku langsung meminta untuk bertemu hingga akhirnya keduanya menjalin asmara kurang lebih 1 bulan. Kemudian pelaku membujuk rayu korban untuk meminjamkan gelang emas yang dipakainya karena ada kebutuhan mendesak. Setelah seminggu ternyata pelaku mengingkari janjinya dan korban mencoba untuk menagihnya. Akan tetapi pelaku malah minta keringanan untuk diberi waktu 1 minggu lagi, bahkan Rafael meminjam uang sebesar Rp125.000. Korban yang merasa ditipu melaporkan kejadian itu pada Polsek Wio. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai polisi angkatan 47. Untuk mendapatkan seragam polisi, Rafael menipu anggota polisi yang ditemuinya dan mengaku dirinya bertugas di Mabes Polri. Pelaku mengklaim dirinya sebagai senior dan meminjam seragam polisi yang ditemuinya karena ia tahu sempat membeli. Akan tetapi setelah dicek ternyata nama pelaku tidak ada dalam anggota Polri angkatan 47. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah banyak menipu sejumlah wanita. Dari 10 wanita muda yang terbujuk rayuan mautnya, baru ada 2 orang yang melapor kepada pihak kepolisian sebagai korban.
Trisah sebar bukti perselingkuhan suami, ternyata rutin setel radio ngaji saat ngamar bareng pelakor. Kabar mengejutkan datang dari selebgram Ari Riantie, sang suami, Bimo Aryo Tejo, dikabarkan berselingkuh dengan seorang wanita bernama Mala Asila. Bukti-bukti perselingkuhannya pun dibagikan Ari melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu kemarin. Tentu saja hal ini membuat netizen gempar. Ari Riantie membagikan bukti-bukti menghebohkan terkait perselingkuhan suaminya. Salah satu bukti pertama adalah capture dari rekaman video ketika suaminya tengah tidur bersama sang pelakor. Foto tersebut memperlihatkan Bimo Aryo Tejo dan Mala Asila di rumah mereka sendiri, bahkan di kamar pribadi Ari dan Bimo. Tak hanya itu, CCTV di rumah tersebut juga merekam kedatangan Mala Asila ke rumah. Hal ini semakin menjadi bukti jelas bahwa pertemuan mereka terjadi di kediaman yang semestinya menjadi rumah yang nyaman untuk kebersamaan Ari dan Bimo sebagai pasangan. Ari juga turut membagikan bukti berupa tangkapan layar percakapan antara Bimo dan Mala. Isi percakapan tersebut sangat tidak pantas, menunjukkan hubungan terlarang yang mereka jalani sudah sangat jauh. Berdasarkan isi chat, diketahui bahwa hubungan ini telah berlangsung sejak Agustus 2024, dimulai saat Ari sedang menunaikan ibadah umroh. Menurut informasi yang diungkapkan Ari, Mala Asila bahkan sempat menginap di rumah Ari dan Bimo selama 3 hari berturut-turut. Hal ini menjadi semakin memilukan ketika terungkap bahwa putra Ari yang pertama menemukan bukti perselingkuhan ini melalui pesan yang dikirimkan Bimo kepada Mala dengan nama kontak Teh Asila. Tak hanya sekadar perselingkuhan, Mala pun diketahui berdoa agar hubungannya dengan Bimo bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Seolah menginginkan kehancuran rumah tangga yang telah dibangun Bimo dan Ari selama 16 tahun. Momen pria yang baru disunat umur 25 tahun dijenguk teman-teman wanitanya. Seorang pria berusia 25 tahun bernama Ranan baru-baru ini menjadi perbincangan warganet karena kisah sunatnya yang dilakukan di usia dewasa. Menariknya, bukan proses sunat itu sendiri yang memancing perhatian, melainkan momen saat teman-temannya datang menjenguknya. Kejadian ini pun terekam dalam sebuah video yang viral, memperlihatkan suasana kunjungan yang penuh canda tawa meski Ranan masih dalam masa pemulihan. Saat teman-temannya datang, Ranan terlihat agak terkejut karena mereka langsung memasuki kamarnya tanpa banyak basa-basi. Para teman perempuan yang datang justru terlihat santai dan asyik mengamati barang-barang di kamar Ranan. Hal ini membuat suasana semakin ramai, apalagi dengan obrolan dan celoteh seru di antara mereka yang tidak henti-hentinya. Meski masih merasa lemas pasca operasi, Ranan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Ia bahkan turun dari tempat tidur dan berusaha menjamu teman-temannya. Melihat kondisi Ranan yang masih lemah, para tamu akhirnya memutuskan untuk menggelar tikar di kamarnya agar bisa lebih nyaman. Suasana kekeluargaan tercipta ketika mereka berkumpul di tikar tersebut sambil menikmati jamuan sederhana yang disediakan Ranan. Pembuat video pun menambahkan komentar jenaka mengungkapkan rasa kasihan melihat Ranan yang tetap mandiri meskipun kondisinya belum pulih sepenuhnya. Ia mengapresiasi usaha Ranan dalam menyambut tamu meski sebenarnya terlihat sangat kewalahan dengan kedatangan teman-temannya yang terkesan heboh. Keseruan tersebut bahkan terasa seperti acara arisan dengan berbagai makanan dan obrolan hangat di antara mereka.